Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,35% ke angka 6.292. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup turun 0,31% ke harga 3.210. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Telkom masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas support kuat di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 3.200. Telkom memang sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat setelah turun dari garis EMA 50, Telkom sempat turun di bawah garis EMA 150. Tapi penurunan ini masih belum break karena candle masih berada dalam garisnya, dan bisa kita lihat masih berhasil rebound, tetapi saat naik menyentuh garis EMA 50, Telkom masih gagal naik dan turun kembali. Jadi setelah sebelumnya merupakan support, sekarang garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya. Untuk saat ini garis EMA 50 berada di sekitar harga 3.280. Jadi memang saat ini garis EMA 50 dan 150 lumayan dekat. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah masuk melakukan akumulasi pada penurunan hari ini. Dan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 16, sebenarnya asing masih terus masuk membeli saham ini. Jadi walaupun sempat tanggal 9 distribusi dengan jumlah lumayan besar, secara umum atau secara keseluruhan Telkom masih diakumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang mau spekulatif buy masih bisa entry di sekitar harga 3.200. Jadi besok apabila Telkom masih terbentuk candle hijau, masih bisa spekulatif buy karena memang support ini lumayan kuat. Dan bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Walaupun masih bergerak sideways karena masih gagal break dari garis EMA 50, selama bandar dan asing masih terus masuk melakukan akumulasi, saya lihat Telkom masih ada peluang untuk rebound dan naik kembali minimal ke harga 3.400. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli saham Telkom di harga atas, saham ini masih bisa di hold karena masih bertahan di atas support kuatnya. Tapi memang harus hati-hati apabila support kuat di EMA 150 ini terlewati, maka Telkom akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendeknya. Dan ada peluang untuk lanjut turun mendekati support kuat berikutnya di harga 3.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Saham Pegas hari ini juga ditutup turun 0,99% ke harga 1.505. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Pegas masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.515. Dan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1.390. Jadi bentuk grafiknya hampir mirip dengan saham Telkom, tapi jarak garis EMA 50 dan 150 lebih jauh. Jadi memang untuk Pegas masih enak untuk di swing trade. Dan bisa kita lihat Pegas sebelumnya turun sangat dalam. Dari sekitar 1.800 langsung turun menyentuh garis EMA 150 dan bisa kita lihat garis EMA 150 untuk saham Pegas juga masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Sehingga setelah berhasil menyentuh daerah support ini, terus rebound, gagal break, turun kembali mendekati garis EMA 150 dan masih berhasil rebound. Tapi saat ini masih gagal break dari garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terus melakukan distribusi pada saham Pegas.
Jadi dalam 2 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham ini. Jadi untuk saham Pegas, kita sebaiknya wait and see dulu. Besok masih ada potensi Pegas untuk berusaha naik kembali di atas garis EMA 50. Tapi apabila besok Pegas masih gagal break dari garis EMA 50, sebaiknya untuk teman-teman yang mau entry tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Apalagi besok terlihat bandar dan asing masih melakukan distribusi. Jadi untuk yang baru mau entry, wait and see dulu. Lihat apakah besok Pegas berhasil naik di atas garis EMA 50 atau enggak. Apabila berhasil naik, kita juga bisa ikutan entry. Jadi apabila berhasil rebound dari atau break dari harga 1515 yang merupakan resisten saat ini, kita bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten minornya di harga 1650 di sekitar daerah sini. Tapi memang untuk resisten yang lebih kuatnya di harga 1800. Sedangkan apabila gagal break, kita bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Karena kita bisa lihat pola seperti ini, pola sideways selalu dekati resisten gagal break turun dekat resisten rebound. Kita juga sama ikutin, apabila besok gagal break, kita tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, saham ini masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham agro. Saham agro hari ini ditutup naik 9% lebih ke harga 1140. Bisa kita lihat di grafik, saat ini agro mulai bergerak naik setelah berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi minggu lalu saya telah menganalisa saham ini, dan hari ini kenaikannya sudah mendekati target analisa pada video sebelumnya, yaitu di harga 1250 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi saat ini jika kita lihat, agro sempat turun mendekati garis EMA 50 dan saat ini masih berhasil rebound dari garis EMA 50 ini. Dan untuk resisten berikutnya di harga 1250. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai naik dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 9% ini. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Dan hari ini asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Ini coba saya kasih lihat yang net karena untuk sekilas kelihatan ini distribusi. Ini yang hari ini bisa kita lihat tanggal 16. Ini net volumenya, teman-teman bisa lihat ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya dalam 1 minggu ke depan agro masih berpeluang untuk naik menyentuh atau mendekati resisten harga 1250. Tapi karena hari ini kenaikannya sudah lumayan tinggi dan dalam 1 minggu terakhir ini sudah mulai naik, ada potensi minggu ini agro akan mulai terkena profit taking sementara. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini juga berada di tengah-tengah support dan resisten, paling aman adalah tunggu minimal di sekitar harga 1100. Atau best buy-nya apabila teman-teman bisa dapat di sekitar harga 1030 sampai 1050. Jadi untuk teman-teman yang belum punya saham ini di harga sekarang, sebaiknya tunggu terkena pullback baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 1000, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun masih ada potensi untuk terkena pullback, trennya menurut saya masih bagus dan masih ada potensi minimal ke harga 1250. Selama masih terlihat terus akumulasi dan berhasil break, masih ada potensi untuk balik kembali mengetes resisten kuatnya di harga 1600. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja saham ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 740. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini RAS masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya RAS sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi pada saat turun menyentuh support berikutnya di sekitar harga 650, RAS berhasil rebound dan saat ini telah naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi untuk garis EMA 50 masih belum bisa kita konfirmasi sudah break karena candle terbentuk masih kurang bagus. Jadi masih tetap harus menunggu konfirmasi pada keesokan harinya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah naik dan telah berpotongan.
Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi. Asing juga terlihat hari ini melakukan distribusi. Tapi jika kita lihat dari awal Februari sampai sekarang, asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, memang saat ini belum layak untuk kita entry membeli saham RAS. Tapi saham ini bisa kita masukkan ke watchlist. Apabila besok mendekati garis MA50 berhasil rebound dan terbentuk candle hijau, kita bisa entry. Karena sudah berhasil break dari garis MA50 dan ada potensi untuk naik menuju target terdekat sekaligus resisten di harga 800. Jadi saat ini kita tunggu dulu konfirmasi untuk reboundnya. Apabila berhasil rebound dari garis MA50, kita bisa entry. Tadi apabila ternyata dalam satu minggu ini RAS turun di bawah garis MA50, kita jangan entry. Jadi kita tetap tunggu harus berhasil naik di atas garis MA50 baru kita entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Jadi menurut saya saham ini masih layak untuk kita amati pergerakannya, karena masih ada potensi untuk bergerak naik saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.